Dan pilot Susi Air Philip Mark Mertens akhirnya dibebaskan dari cengkeraman kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya setelah disandera selama 19 bulan. Persisnya sejak 7 Februari 2023. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah bersama kami Kombes Polisi Bayu Suseno, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Karten. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Bang Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini sore. Kami juga terima kasih untuk apresiasi sekali bagaimana Pak Bayu dan rekan-rekan akhirnya bisa membebaskan pilot. Pak, kalau kita bicara mengenai kronologis terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa ceritakan tidak bagaimana Sabtu pagi di Papua ketika proses pembebasan pilot Philip ini? Pak Bayu, silakan. Ya, baik. Jadi ceritanya kronologisnya hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur kami mendapatkan informasi yang sifatnya A1 tentang koordinat di mana pilot akan dilepaskan. Berdasarkan informasi itu, kami melalui tim negosiator kami yang telah kami bentuk dari tahun lalu untuk segera menyiapkan langkah-langkah proses penjemputan mulai dari helikopter yang akan digunakan, kemudian rute, dan menuju ke titik yang telah ditentukan. Setelah itu, tim diterbangkan dari Timika menuju ke lokasi. Yang pertama, kami langsung mengirimkan personil menuju ke Yuguru, distrik Maribaut, Kabupaten Duga. Setibanya di sana, ternyata benar di sana ada pilot Philip beserta beberapa masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Setelah mendapat info yang A1 itu, kemudian kami melakukan upaya komunikasi terkait dengan benar tidaknya akan dilepas, dan ternyata benar, sehingga tim kami yang sudah turun di Yuguru langsung memberikan informasi bahwa ini benar akan dilepas. Setelah itu, tim beserta pilot langsung naik ke helikopter dan terbang kembali ke Timika. Perlu diketahui bahwa proses pendekatan soft approach yang kami lakukan, ini kami lakukan sejak tahun lalu, pertama kali terjadi penyanderaan oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Kami mengutamakan pendekatan ini karena dengan banyak pertimbangan antara lain yaitu untuk keselamatan pilot itu sendiri. Kemudian kami juga tidak mau apabila kita melakukan upaya yang bersifat hard, justru akan menimbulkan korban jiwa baru. Baik dari masyarakat sipil, dari petugas TNI Polri, maupun dari pihak-pihak lainnya. Sehingga kami memilih upaya-upaya yang lebih soft tersebut. Dan terbukti pada siang hari ini jam 11.00 waktu Indonesia Timur, untuk pilot Philip berhasil kami bawa turun dengan selamat di landasan udara di Timika. Demikian Bang Juno. Pak Bayu, tadi Anda menyebutkan soft approach ya, dibandingkan hard approach. Ini tentunya kita tahu bahwa negosiasi kan berlangsung 1 tahun lebih, alot sekali. Banyak prajurit yang gugur. Upaya soft approach yang Anda lakukan dengan tim, detailnya seperti apa Pak Bayu? Apakah memang ada negosiasi atau ada hal-hal yang memang sifatnya lembut seperti ya tadi istilahnya soft approach, seperti apa? Upaya yang kami lakukan yaitu mengedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif. Kita meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak keluarga dari Egyanus Kogoya, termasuk juga dengan tokoh-tokoh adat yang ada di Yuguru dan sekitarnya, kemudian tokoh gereja, khususnya di gereja Kingmi yang ada di Duga, termasuk juga dengan tokoh pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Duga. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat humanis yang ada di sekitar Duga, termasuk juga kami melakukan komunikasi secara aktif kepada keluarga terdekat dari Egyanus Kogoya. Intinya kami melakukan komunikasi, kita sentuh hatinya dulu, bahwa kasihan ini pilot Philip sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan, sudah disandera, keluarganya pasti menunggu, anak-anaknya juga, dan tolong. Ya, Pak Bayu. Ya, silakan diulangi. Ya, silakan diulangi tadi.
ya kita sentuh hatinya dulu sehingga akhirnya dari pihak Egyanus Kogoya ini mau melepaskan pilot-pilot tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena dari pihak KKB tidak meminta tebusan apapun untuk pembebasan pilot-pilot tersebut. Maka tadi saya sampaikan ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, hasil kerja kita, seluruh aparatur TNI Polri, pemerintah, sehingga berhasil membebaskan pilot pada hari ini. Oke. Itu Bang? Ya, metode soft approach yang Anda sebutkan tadi menarik, bagaimana kita mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga terdekat ya, Egyanus, dan juga bagaimana pihak gereja, tokoh masyarakat akhirnya alhamdulillah tadi tidak ada tebusan yang diminta bahkan dengan sukarela. Kalau dari Anda sendiri dalam proses negosiasi soft approach ini, Anda menyebutkan tadi Pak Bayu sudah dilakukan sejak tahun lalu ya, dari persisnya kapan? Dan berarti prosesnya berbulan-bulan seperti itu? Atau seperti apa Pak Bayu? Iya benar, jadi untuk prosesnya dari tahun lalu, sejak pertama kali kejadian yaitu di bulan Februari tahun 2023, kami sudah melakukan beberapa kali upaya negosiasi waktu itu. Tercatat ada 8 kali ya sebelum hari ini kita berhasil, kami sudah 8 kali melakukan upaya seperti ini. Namun ternyata waktu itu belum membuahkan hasil. Ya bahkan waktu itu kita sudah benar-benar merencanakan untuk menjemput, ternyata lokasinya tidak akurat. Ada juga yang waktu itu sudah koordinasi, iya siap akan dilepas pada saat Natal tahun 2023 yang lalu. Ternyata kami tunggu-tunggu, informasinya hilang, putus. Nah di situ kami tetap tidak putus asa, kami terus-menerus melakukan komunikasi lagi, kita cari orang-orang lain yang mampu untuk mendekati pihak Egyanus Kogoya, baik melalui keluarganya maupun tokoh agamanya. Itulah suka dukanya Bang, sehingga akhirnya di upaya yang ke-9 ini membuahkan hasil dan berhasil kita selamatkan. Iya, ini proses yang panjang, melelahkan, dan juga banyak juga yang gugur ya, prajurit kita tentunya sangat prihatin tentang apa yang terjadi dan apresiasi dengan banyak pihak yang sudah berusaha tadi membebaskan. Even ya satu single nyawa itu sangat berharga ya Pak Bayu. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Bayu, ini terkait dengan pembebasan ini ada informasi bagaimana pendiri maskapai Susi Air Ibu Susi Pujiastuti mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Martins dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Kapten pilot kami Philip Martins hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martins. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martins telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu
Dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sekali lagi, terima kasih. Baik, tadi pernyataan dari Ibu Susi, pemilik dari Susi Air terkait pembebasan Kapten Philip. Kita kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu, bahwa semua pihak menyambut luar biasa pagi ini. Saya pun sebagai publik agak kaget ya, setengah tidak percaya karena tadi ketika tahu informasi ini, wow, ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Kalau kita mungkin sedikit Pak Bayu, bicara negosiasi yang Anda sebutkan tadi berbulan-bulan, sempat ada beberapa 8 kali negosiasi, namun sempat ada mundur, batal seperti itu. Dari di lapangan, informasi yang Anda dapat dari lapangan dan juga pengalaman di lapangan, apa yang membuat soft approach kali ini ya, negosiasi yang sifatnya soft ini berhasil? Poin apa menurut Anda yang sangat krusial yang bisa membuat akhirnya Kapten Philip bebas? Poin penting di sini adalah kita sentuh dari sisi kemanusiaannya. Jadi walaupun KKB ini pelaku kriminal, dia juga merupakan manusia biasa yang memiliki hati. Disinilah tim kami melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan secara kemanusiaan. Dan memang benar hari ini adalah hari ulang tahun dari pilot Philip itu sendiri. Dan momentum itulah yang kami gunakan untuk memilih tanggal bahwa ini tepat waktunya bagi pilot Philip untuk dikembalikan kepada keluarganya. Dan terbukti berhasil hari ini dilepas tanpa ada gangguan, tanpa ada pertempuran, tanpa ada korban jiwa dari pihak manapun. Dan pilot Philip sudah tiba di Timika dan saat ini sudah terbang menuju ke Halim Perdana Kusuma. Itu poin pentingnya, Pak. Oke, baik. Jadi memang kita menggunakan tadi hal-hal yang sifatnya personal ya, termasuk bagaimana tadi keluarga dan hari ini juga hari ulang tahun Kapten Philip. Mungkin Pak Bayu tadi Anda menyebutkan bahwa Kapten Philip juga memang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju Jakarta ya, dan akan tiba mungkin malam ini. Kondisinya sendiri terkini seperti apa? Sudahkah tadi saya dengar juga ada mitigasi kesehatan seperti itu, ada check up, seperti apa ketika tadi di Papua? Ya, untuk mitigasi kesehatan secara umum sudah selesai. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi kesehatan beliau cukup prima, walaupun berat badan memang turun jauh. Sementara untuk kondisi psikologis sangat stabil. Komunikasi dengan banyak orang untuk Kapten Philip ini dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, membuktikan bahwa pilot Philip secara komunikasi masih normal. Sehingga pada akhirnya kami memutuskan tadi sore sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Timur, segera kami terbangkan ke Jakarta untuk mengikuti proses selanjutnya. Diperkirakan nanti akan tiba di Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau 21.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga informasi yang berikutnya tadi saya dapat dari Kabitumas Polda Bali bahwa pihak istri dari pilot Philip itu juga sedang melaksanakan penerbangan dari Bali menuju ke Halim Perdana Kusuma juga, Bang. Namun pesawat dari istri Kapten Philip nanti akan transit dulu di Jogja, setelah itu baru pindah pesawat dan lanjut di Halim Perdana Kusuma. Mudah-mudahan di jam yang sama nanti bisa bertemu di Halim Perdana Kusuma, dan inilah momentum yang sangat-sangat ditunggu oleh semua orang, dan ini menjadi salah satu mukjizat di hari ini, di tanggal 21 September 2024, Bang. Ya, kita bicara kemanusiaan ya di atas segalanya, dan pengalaman ini tentu sangat luar biasa, emosional. Saya pun mendengar ceritanya luar biasa. Tapi lagi-lagi saya berterima kasih untuk semua pihak ya. Ini juga doa dari banyak masyarakat, termasuk kinerja luar biasa dari prajurit TNI dan polisi. Pak Bayu, terima kasih banyak. Cukup rasa terima kasih kami untuk teman-teman yang bertugas di Papua, karena pasti berat sekali, punya banyak tantangan yang luar biasa. Dan harapan kami cuma satu, Pak Cik Macik di Papua semuanya sejahtera dan hidup damai berdampingan. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih, Bang. Selamat sore. Ya.